Ya, selamat pagi semuanya, atau selamat siang, tergantung teman-teman nontonnya kapan. Jadi langsung aja, tanpa mengurangi waktu lagi, saya akan membahas tentang jawaban tes yang kemarin ya. Jadi seperti saya sampaikan, saya nggak bisa jelasin atau ngasih tahu nilainya itu satu. Jadi nanti sekiranya kalian bakal coba-coba ngitung dari materi ini, dari penjelasan saya, maka kemudian kalian bisa nebak-nebak lah nilai kalian tuh berapa gitu, kurang lebih ya. Jadi cara ngitungnya pertama gini, kan kemarin ada 12 soal apa yang integral sama diferensial, satu soal gambar itu ya. Jadi ini bobotnya 80%. Ini bobotnya 20%. Ya. Jadi nanti teman-teman tinggal hitung-hitung aja ini berapa gitu perkaliannya. Oke. Dan yang kemarin ini saya bilang kan nomor 4 dianulir. Jadi udah dapat satu soal bonus ya. Jadi sebenarnya kalian cuma ngerjain 11 soal aja yang saya hitung. Ya, jadi sebenarnya nanti cara penghitungannya adalah, jadi yang pertama yang 12 soal itu dulu, berarti nanti misalnya jumlah soal yang benar kalian berapa, ya. Misalnya 1, nomor 2, berarti yang benar untuk kategori 1 dibagi dulu 12 ya, kali 80% tambah yang benar kategori 2 bagi 1 kali 20%. Ntar ini adalah nilainya. Ini berarti skalanya skala 10 ya, karena saya nilai skala 100, ntar dikali 10 aja. Ini kan ntar skalanya jadi skala 10, jadi ini ntar bukan, ntar ini dikali 100 aja. Ini ntar jadi 0,an. Kayak gitu. Ini ntar hasil penilaian. Jadi ntar ya sebenarnya juga ntar bisa yang gambar itu saya nggak, misalnya salah sama sekali itu hasilnya, terus saya nilai 0 gitu, enggak juga gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang ngerjain, terus kemudian ada usahanya, prosesnya benar tapi jawabannya salah, ya mungkin saya kasih 0,5 di sini. Yang di 12 soal juga kayak gitu. Makanya nanti agak ribet kalau saya ngasih nilainya, terus kemudian, Pak, kok saya begini, gitu. Ntar ribet gitu. Kan saya udah bilang, itu kan jadi hak penilaian saya murni ya. Buat nilai teman-teman kapasitasnya di mana. Jadi saya sudah sebisa mungkin lihat pokoknya apa yang udah teman-teman usahain. Ya, itu udah saya coba, dalam tanda kutip, saya katrol. Gitu kan. Tapi apa namanya, ya saya nggak bisa jelasin satu-satu nanti kalau kalian nanya, jadi ntar takutnya makin ribet. Jadi mendingan kalian mengira-ngira lah, mengira-ngira sendiri cara perhitungannya gimana. Makanya saya kasih tahu rentangnya kan, nilainya dari berapa sampai berapa. Jadi itu poinnya ya. Oke, setelah cara penilaiannya sudah, maka kita langsung bahas saja soal yang satu ya, karena cukup banyak. Oke, nomor 1. Ini saya nulisnya pakai mouse, jadi kalau jelek-jelek gitu, getar-getar nggak apa-apa. Mohon maaf, Mas. Integral tertentu ya, dari 0,4 dari dx per x min 2 pangkat 3. Gitu kan? Ini sama berapa? Pertama saya misalin dulu U. U-nya itu saya misalin x min 2. Ya. Maka kalau saya turunin du, berarti sama dengan dx.
Ya kan? Di sini ada dx, berarti sama dengan du. Berarti ubah. Integral 0 sampai 4 du. Ini jadi 1 aja kan. Ini kan u nih. Berarti u pangkat berapa? U pangkat 3. Kalau dirubah jadi integral 0,4 u pangkat min 3 du. Biar jadi naik ke atas kan. Dipangkat. Dijadiin pangkatnya jadi minus. Berarti kalau dia diintegralin dia naik. Berarti min 3-nya tambah 1. Berapa? Min 2. Min 2-nya jadi seper. Dari 1 per min 2 dikali u pangkat min 2. Dari 0 sampai 4. Sama dengan min setengah dikali dalam kurung. Ya, berarti ini sama dengan x pangkat min 2. Pangkat min 2 kan. Berarti sama dengan seper x min 2 kuadrat. Dari 0 sampai 4. Masukin. Ya udah tulis lagi di bawah ini min setengah dikali yang batas atasnya masukin kan ke x-nya. Berarti 1 per 4 min 2 kuadrat min 1 per 0 min 2 kuadrat. Ini kan berapa? Ini kan 2. Ini min 2 kan. 2 pangkat 2 berapa? 4. Min 2 pangkat 2 berapa? Min 2 dikali min 2. Ya 4 juga dong. Jadi positif karena min ketemu min. Berarti 4. Berarti ini sama dengan min seperempat. Min seperempat min seperempat. Seperempat min seperempat berapa? 0 dong. 0 dikali min setengah. Ya 0. Jadi jawabannya 0. Gitu. Banyak teman-teman yang jawabnya jadi kayak berapa? Seperempat, ada yang jawabnya 1/8 atau ada yang berapa aja. Jadi kalau misal dikasih bilangan integral tertentu, kalau kita ngelihat konstantanya nggak usah dimasukin ke dalam rumus juga nggak masalah. Ya, yang kita hitung pengurangannya variabelnya aja cukup, karena ujung-ujungnya ntar juga sama aja dia dikali sama min setengah dua-duanya. Akan lebih mudah, makanya kan pakai kaidah yang integral itu di mana konstantanya dikeluarin dulu. Kalau saya ngeliat teman-teman banyak yang nulisnya kayak gini, jadi min setengah dikali seper x min 2 kuadrat min setengah gitu kan dikali seper ini x kuadrat ini jadi 4 ya, langsung aja 4, ini 2 min 2 kuadrat. Nggak tahu kenapa pas udah dijadiin kayak gini malah salah hasil akhirnya ya. Sebenarnya kalau udah ada yang kayak gini ya saya anggap nih kasihlah setengah lah karena jatuhnya udah nyampe sini gitu, tapi hasilnya salah. Atau yang lebih parah lagi enggak di min 2, di sini ada yang jadi min 4 nih. Padahal kan integral kan naik. Kalau naik kan ditambah. Ini kalau jadi min 4 angkanya naik tapi sebenarnya turun makin lebih rendah. Ya. Jadi coba dilihat jawabannya dan kira-kira ya, tapi kalau soal yang jawabannya salah tapi ada proses yang benar saya nggak bisa ngasih tahu apakah harus selalu setengah hasil atau enggak. Tapi yang jelas saya ada nilainya lah di situ. Apakah 0,3 ya kan, kalau misalnya poin yang benar kan 1, apakah 0,4, 0,5, setengah atau 0,6, intinya itu hak saya buat lihat gimana prosesnya teman-teman ngejalanin. Tapi kalau dari awal memang udah salah ya saya salahin. Maksudnya dalam tanda kutip bukan tanda kutip sih, maksudnya kalau misalnya udah dari awal penempatannya salah kayak gini kan dia jadi min 4 ya saya gimana mau ngasih nilai di situ. Atau kalau yang kemudian pakai integral parsial misalnya, katakanlah ya itu kan prosesnya dari awal udah salah, maka ya saya nggak bisa benerin gitu, nggak bisa ngasih nilai. Oke, jawabannya 0. Sekarang nomor 2. Nomor 2 juga sama, integral tertentu dari x kali Euler
min X kuadrat dx. Nah, ini banyak yang kejebak nih di sini nih. Ya, pertama yang saya mau jelasin dulu teman-teman semuanya, kalau ngelihat bentuk kayak gini kan kita pola pikir kita pasti berpikir kalau nggak substitusi parsial lah ya. Kalau ini kan integral ya, jadi nggak pakai metode yang UV yang kayak segampang yang diferensial. Ini integral, jadi kita langsung berpikir bahwa ini kalau nggak substitusi parsial dulu gitu. Nah, karena kalau saya bilang parsial tuh mungkin bisa jadi kita perlu melakukan substitusi dulu, kalau misalnya substitusinya gagal baru kita parsialin gitu kan. Berarti coba dulu aja pakai substitusi gitu kalau misalnya emang lebih enak kalau misalnya teman-teman langsung tahu nih parsial atau substitusi, tapi kalau saya bilang itu kan harus dilatih. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak banyak latihan mungkin nggak bisa bedain mana yang parsial dan substitusi gitu. Tapi kalau teman-teman kerjain substitusi dulu cepat gitu kan, kira-kira dapat sense ini bisa nggak dia dilanjutin dengan substitusi, pasti ntar ketemu. Kalau misalkan di tengah-tengah langsung kayak nggak yakin gitu, parsialin aja kayak gitu. Nah, sekarang saya lihat terus juga habis sudah memahami itu, kita harus substitusiin dulu, coba dulu substitusi, kita lihat dulu sebenarnya ada nggak ya satu kaidah atau sifat-sifat integral yang udah sempat saya jelasin ke teman-teman semuanya, yang sekiranya itu bisa dipakai di sini. Oke. Nah, bilangan E pangkat X ini sebenarnya adalah bilangan sesuatu yang sangat unik, karena dia itu kalau diturunin, D dari E pangkat X ini ya sama dengan bilangan itu sendiri, E pangkat X. Maka, kalau diintegralin E pangkat X, ya tetap aja E pangkat X. Euler itu kan. Nah, sehingga karena dia dibilangin, diintegralin atau diferensialin dia hasilnya sama, maka permisalannya coba kita bentuk ya, bukan U-nya itu, kalau menurut saya U-nya itu bukan E pangkat X kuadrat, tapi U-nya itu cukup yang min X kuadrat. Ya, karena kita pengen nyari bentuk yang E pangkat kotak gitu loh, E pangkat sesuatu di sini. Maka saya bikin substitusinya cukup yang si kotaknya ini aja, nggak usah sama E-nya. Nggak usah ditulis E-nya gitu di sini. Maka kalau diturunin, DU itu sama dengan apa? Min 2X dx. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mau nyari dx itu sama dengan apa sih dx? Dx sama dengan min setengah du. X dx, sorry. X dikali dx. Sehingga kan kita bisa rubah tuh. Dari permisalannya kita bisa rubah jadi 0 sampai 1 ya. X dx kan du. X gini, sorry. Ini kan U itu kan min X kuadrat, berarti itu sama dengan E pangkat U dong. Ya. Yang ininya nih. Terus X dx-nya kan udah kita tahu sama dengan min setengah du. Setengahnya keluarin aja, min setengahnya, nggak usah diikut integralin. Tinggal berarti EU sama du. Ini kan sudah bentuk format ini kan, bentuk format integral kan. Apa bentuk format integral berarti ini sebenarnya integral si E pangkat kotak itu. Nah, berarti dia keluarnya ya sama dengan E pangkat U aja. Ya udah, ini hasilnya itu ya ini. Tertentu dari 0 sampai 1. Berarti ini tinggal ditulis ya, min setengah, ya kan? Min setengah dikali E pangkat, ini kan min X kuadrat, berarti min 1 kuadrat kurang E pangkat min 0. Ya kan? Nah, ya ini salah nih. Ini bukan, jadi gini. Ini tuh yang kuadratnya satunya nih. Minnya tetap di depan. Kalau min 1 dikuadratin, ini hasilnya 1. Tapi kalau min dari 1 kuadrat, ya ini hasilnya min 1. Berarti ini sama dengan min setengah dikali
Ya. E pangkat min 1. E pangkat min 1 berapa? 1/E. Ini min E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? Ya 1. Berarti ini hasilnya min setengah kali E plus setengah. Nah, teman-teman banyak yang entah kenapa minnya hilang nih di sini nih. Di sini jadi plus. Nah, saya heran kenapa udah sampai bener sini, nyampe di sininya salah. Nah, itu kurang teliti namanya plus minusnya ya. Sayang banget. Padahal harusnya bisa. Ya enggak? Ya tapi tetap jawabannya salah, teman-teman. Walaupun prosesnya benar ya tapi tetap saya hargain. Udah sampai titik sini. Ya tapi ini jawabannya. Jadi jawabnya min setengah. Min 1/2E gitu ya. Plus setengah. Oke, langsung aja. Sekali lagi saya nggak usah lama-lama ya. Ini kan bisa di stop. Ntar teman-teman kalau mau bingung dilihat jawabannya bisa di stop. Nomor 3. Integral dari tertentu lagi. Tertentu tuh enak sebenarnya. Tinggal masuk-masukin aja sih. X kuadrat 1 plus 2x. 2x pangkat 3 pangkat lagi 5 ya. Dx. Sekali lagi, kalau mau cepat, substitusin dulu aja. Kalau nggak bisa, baru parsial. Berarti saya misalin U-nya yang paling simpel dari yang kompleks. Kan dulu waktu saya bilang kayak gitu kan. Berarti U-nya saya ambil itu yang ini. 1 plus 2x pangkat 3. Maka DU sama dengan 6x kuadrat. Dx. Di sini ada x kuadrat, ada dx. Berarti saya pengen nyari ininya aja. Berarti x kuadrat dx sama dengan 1/6 du. Bisa dong langsung dibikin kayak gini, lanjutin. Berarti ini sama dengan 1/6 du u pangkat 5. Ya enggak? Ini 1/6 du, ini u pangkat 5. Integralin lagi aja. Berarti ini tambah 1 kan. 1/6-nya keluar. Ya, kan saya bilang ini konstanta, keluarin aja. Berarti ini tinggal jadi 1/6 U pangkat 6. Ini dikali dari 0 sampai 1. Ini konstantanya keluarin aja. Jadi 1/36 dikali 1 plus 2x pangkat 3 pangkat 6 dari 0 dan 1. Ya kan? Berarti kita cukup membuat selisih antara 1 dan 0 ini dari yang ini. Sepertiganya perlu diikutin nggak perlu. Dia dikeluarin aja karena di konstanta. Kalian mau masukin ke dalam silakan, tapi malah tambah ribet. Kan? Jadi ini sama dengan 1/36 dikali 1 plus 2 pangkat 1 pangkat 3 pangkat 6. Ini dalam kurung lagi deh ya. Min 1 plus 2 pangkat 0 pangkat 3. 2 kali 0 pangkat 3 pangkat 6. Ini berapa? 2 kali 1. Ini kan 1 bagi 1. Kan 2. Berarti ini 3. 3 pangkat 6. Ini berapa? 1 tambah 2. 0 pangkat 3, 0. Ya kan? 1 tambah 2 kali 0, 0. Berarti 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 pangkat 6, ya 1. 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 6 kalau nggak salah 729 deh. Min 1. Ya nggak? Berarti hasilnya sama dengan, ini 729 kurang 1 berapa? 728. Bagi 36. Sampai sini aja udah bener. Teman-teman mau dijadiin desimal, monggo. Ya. Atau mau disederhanain lagi jadi 182/9. Bener juga. Ya. Gak apa-apa. Mana aja yang menurut teman-teman enak aja. Saya ngerti kalau misalnya
udah sampai situ. Tapi intinya yaitu teman-teman harus hati-hati mana yang harus dibikin U, ya kan? Terus pada saat masukin angka yang ini tuh perhatiin, ini 2 kali 1/3 atau 2/3, kan beda. Ini 8 2/3. Ya nggak? Kalau 2 kali 1/3 ya 2. Nah itu harus diperhatiin. Apalagi ntar udah diiniin, udah dijumlahin, tapi dia ada pangkat lagi 6. Nah itu sering suka nggak teliti. Banyak banget yang salah di situ gitu loh. Jadi kalau udah dapat rumus integralnya, jangan buru-buru gitu loh, jangan buru-buru ngelakuin perhitungannya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, nanti hasilnya jadi nggak salah. Tuh ya. Oke, lanjut. Nomor 4 saya anulir ya. Jadi karena bentuknya itu kan 4 itu integral 2x kuadrat per akar x pangkat 4 plus 4. Ini singkat cerita, ini bentuknya sama kayak yang pakai trigonometri itu kemarin. Tapi ini sudutnya x kuadrat itulah. Wah, ini panjang. Jadi saya yang salah masukin soal, saya minta maaf. Tapi saya langsung anulir ya. Jadi nomor 4 kita nggak usah bahas. Tapi saya ngeliat bentuknya aja langsung saya baru paham bahwa itu yang pakai trigonometri. Jadi ya udah, saya juga nggak bikin jawabannya sih. Jadi kita nggak usah bahas lah ya, itu dianulir aja. Jadi kita langsung ke soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5 ini ditanya integral x kuadrat cos x gitu kan, dx. Ini integral tak tentu. Sebenarnya kalau saya bilang, ya kalian substitusin dulu. Ntar kalau misalnya nggak nemu, ya mentok baru parsialin gitu. Tapi kalau saya bahas ini, nanti pasti kalian mentok. Dan ini tuh pasti parsial. Gitu. Sehingga kalau udah tahu nanti pakai parsial, saya sih coba pakai metode tabular dulu. Dimana yang di sini adalah yang bisa dienolin, yang harus didiferensialin. Ini yang diintegralin itu sisanya. Cos x dx. Berarti ini kalau diturunin berapa? 2x. Ini kalau turunin jadi x. Ini kalau turunin jadi 2, sorry maaf. 2 kalau turunin jadi 0. Nah, kalau udah sampai 0 berarti berhenti. Berarti kita butuh sebelahnya itu untuk bikin jadi integral sejumlah 3 kali. Kayak di sebelah kanannya diturunin 3 kali. Integral cos berapa? Sin x. Integral sin min cos x. Integral min cos min sin x. Oke. Ini kan kemarin saya bilang plus minus jangan lupa. Plus minus. Kali ini kali ini kali ini. Ini berhenti kan? Nggak ada pasangannya. Nggak ada. Berarti tinggal dikali silang aja. Berarti sama dengan x kuadrat sin x. Positif kan? Min ketemu min. Positif dong. Plus 2x cos x. Ya, plus ketemu min 2 sin x plus c. Jangan lupa karena tak tertentu. Misalnya ada yang lupa c-nya, ya kurangin dikit lah, tapi nggak banyak-banyak banget. Ini hasilnya. Kalau teman-teman nanti ada yang dapat dari pakai UDV juga nggak masalah, ya, nggak masalah sama sekali. Ya, penting begitu hasilnya. Kalau saya pakai tabular dulu, misalnya nggak bisa baru pakai UDV. Oke. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 itu sebenarnya simple banget, tapi jadinya rumit. Hasilnya teman-teman semua banyak yang rumit ya, karena memang tidak disederhanakan lebih dulu. Ya. Integral sin x 1 min sin kuadrat x dx. Ini banyak banget yang langsung pakai permisalan.
Dulu banyak banget yang nganggap ini U, ini V gitu loh. Terus malah pakai rumus diferensial. Saya juga bingung kenapa pakai diferensial gitu. Padahal saya udah sering ingetin, ini integral, bukan diferensial. Jadi nggak serta-merta apa yang bisa dikerjain di diferensial, terus kita pakai rumusnya di integral. Nggak boleh. Ya, hati-hati. Ya, atau ada yang tadi saya bilang permisalan dulu langsung substitusi, langsung, atau ada yang langsung pakai parsial gitu kan. Ya, mungkin kalau yang langsung substitusi parsial kalau benar alhamdulillah ya, tapi nyatanya jadinya salah sih. Mungkin karena jadi kompleks terus akhirnya hitung-hitungnya salah. Ya, bisa jadi sih. Saya dugaan saya gitu. Tapi sebenarnya gini teman-teman, ya matematika kan sebenarnya pada dasarnya adalah bentuk untuk menyederhanakan suatu permasalahan ya. Kalau kita ngelihat satu permasalahan rumit kayak gini nih, otak kita tuh harus mencari cara gimana kita bisa sederhanain dulu sebelum kita melakukan banyak proses yang perhitungannya gitu. Kalau saya ngerjainnya ya, jadi gini, teman-teman, percaya saya milih soal itu memang langsung ngambil aja dari buku. Jadi bukan berarti saya udah tahu jawabannya. Jadi saya sama-sama ngerjainnya kayak teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman TS tuh ngerjain, saya juga ngerjain gitu. Saya juga ngerjain soalnya dan saya makanya tadi nomor 4 tuh saya langsung ngerasa wah ini saya salah ngambil soal nih. Karena saya nggak ngelihat polanya, main comot aja di buku, di textbook ya. Tapi poin saya adalah sama. Jadi apa yang teman-teman lakukan saya juga lakuin. Kadang-kadang teman-teman salah di mana, jadi saya tahu sebenarnya teman-teman itu bingungnya di mana. Nah, di soal nomor 6 ini teman-teman bingungnya kebanyakan yang salahnya itu tidak menyederhanakan persamaan awalnya dulu. Ini kan persamaan awal nih. Ya, ini persamaan awal nih. Saya sederhanain dulu. Bisa nggak ya disederhanain sebelum saya bikin substitusi kayak U sama dengan apa atau parsial gitu. Saya coba sederhanain dulu. Yang mana yang bisa saya sederhanain? Yang bawah nih. Walaupun saya nggak pernah jelasin di kelas, tapi pernah muncul di soal yang waktu kemarin itu kan tentang identitas trigonometri ya. Ya karena pada dasarnya saya menganggap bahwa kalian mahasiswa dulu udah pernah dapat materi ini, kan saya sering tanyain, terus saya juga bikin kelompok untuk sering banyak diskusi. Makanya saya selalu bilang, kelompok itu difasilitasi, dibikin ada untuk diskusi belajar bareng, bukan untuk cuma sekedar nilai. Karena kebetulan di mata kuliah ini, matematika, kelompok itu mungkin porsi cuma 20%, karena masuknya ke tugas kan. Paling besar kalian di UTS dan UAS. Jadi kalian sebenarnya nggak bisa mengandalkan teman-teman kalian aja gitu loh untuk ngerjain, untuk dapat nilai. Jadi kalian yang bisa kalian andalkan dari teman-teman kalian adalah belajar bareng, ya kan? Sempat waktu itu ada yang ngebahas tahu soal trigonometri yang seperti ini kan. Kalau misalnya kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini identitas trigonometri namanya. Ya, saya nggak akan jelasin gimana cara dapatnya dari segitiga itu, tapi intinya ini. Nah, kita lihat bentuknya ini. Ini kan sebenarnya bentuk yang bawahnya penyebutnya nih. Bentuk dari otak-atiknya ini kan. Berarti kalau saya pengen munculin 1 min sin kuadrat alfa, ya udah sinnya dipindahin ke sana. Sebelah di ruas ke kanan, atau bahasa benernya yang lebih matematis ya. Kedua belah ruas sama-sama dikurangin sin kuadrat alfa. Jadi sebelah kiri dikurangin sin kuadrat alfa jadi 0. Ya, sebelah kanan dikurangin sin kuadrat alfa jadi 1 min sin kuadrat alfa. Ya, berarti ini sama dengan cos kuadrat alfa. Intinya 1 min sin kuadrat alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa. Sehingga ini bisa kita ganti jadi sin X per cos kuadrat X dx. Ya kan? Kita bisa tulis lagi, kita jabarin dulu, kita sederhanain lagi. Jangan langsung dihitung-hitung dulu. Bisa nggak disederhanain lagi? Ini jadi cos X dikali cos X dx. Sin per cos, apa yuk? Tan. Ini kan 1 per cos. Berarti kan ini kan kali 1. 1 per cos, apa yuk?
Secant. Berarti ini sama dengan integral tan X secant X dx. Tan dikali secant, integralnya hasilnya adalah langsung secant. Ini di rumus yang berapa yang belas itu yang saya kasih. Emang udah given kayak gitu, karena memang turunannya secant itu adalah ini. Maka kalau ini diintegralin ya jadinya secant aja. Gitu. Lalu banyak yang jadi hasilnya jadi ada sin kuadrat, ada cos kuadrat, ada sin pangkat 3 per, waduh, macam-macam. Padahal sesimpel ini aja. Dia ngikutin ke basic yang salah satu basic yang saya kasih gitu loh. Kalau yang udah basic itu ya udah itu given kayak gitu, jadi nggak perlu dirumit-rumitin lagi. Ya. Unless kalian seorang matematikawan, saya akan nanya itu kenapa bisa jadi kayak gini. Tapi kalau kita yang jadi engineering, paling nggak kita bisa ngelihat pola, menyederhanakan. Dah. Ya, berarti kalian nomor 6 ini masih banyak yang belum bisa melihat pola dan menyederhanakan. Nah, akibatnya jawabannya jadi kompleks. Padahal sebenarnya ini sudah sederhananya seperti ini aja. Oke, itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7, kita masuk ke diferensial. Ya. Nomor 7, diferensial dari X kali akar 2 plus X. Ya. Oke, kalau ini diferensial tuh ya kita ikutin pakemnya aja. Kalau perkalian U kali V, kalau pembagian U bagi V itu kan itu udah kayak gitu, udah lebih mudah, sama ntar dibantu sama aturan berantai gitu. Ya, jadi 3 itu kuncinya. Kalau perkalian UV, kalau pembagian U per V yang itu rumus akan udah tahu yang ada V kuadratnya, terus kalau dibantu dengan aturan berantai, ya aturan berantai itu maksudnya kalau ada yang kompleks itu ya persamaan yang kompleks kita bisa turunin beberapa kali gitu sampai kita dapat suatu hasil akhir itu cuma terhadap dx variabelnya. Oke? Nah, ini kalau ini kan perkalian, berarti kita tahu ini U, ini V, gitu nggak sih? Ini U, ini V. Apa rumusnya? Kan berarti U aksen V plus V aksen U. Ya nggak? Ya udah tinggal diikutin aja. U aksen apa? X turunannya apa? 1 dikali akar 2 plus X, gitu kan? Plus V aksen U, ya kan? V aksen itu, ya kan? Sama dengan, nih, saya taruh di sini contohnya. V aksen itu kan sama dengan 2 plus X pangkat setengah, ya enggak? Akar 2 plus X sama dengan 2 plus X dalam kurung, buka tutup kurung, pangkat setengah, ya kan? Maka kalau diturunin dia jadi berapa? Setengahnya ke depan dong. Setengah kali 2 plus X pangkat setengah kurangin 1. Berapa? Min setengah. Berarti kalau tulis lagi ini berapa? Jadi setengah dikali 1 per akar 2 plus X. Ya udah, ini berarti V aksen sama dengan itu. 1 per 2 dikali akar 2 plus X. Dikali X, U-nya kan X. Ya enggak? Berarti ini 1 kali 2 plus X ini jadi sama dengan ini aja ya. Ini kan 1 nggak ngaruh ya. Ya. Nah, caranya gimana biar bisa ketemu jawabannya? Ada 2 cara, misalnya nih kalian sama-sama dikali akar 2 plus X per akar 2 plus X, itu juga bisa. Ini kan karena dikali 1 kan, kita pengen mecahin ini dong, ya enggak? Berarti ini sama dengan akar 2 plus X 2 plus X plus 1
1 kan. Ini langsung 1 kali X kan, berarti tambah X dikali akar 2 plus X per 2 kali ini. Berarti A, akar ketemu akar, akarnya keluar, akarnya pecah. Jadi 2 dikali apa namanya, 2 plus X gitu kan. Oh, sebentar. Salah saya. Oke, saya salah. Maksudnya saya ngerjainnya nggak kayak gitu sih, nggak pakai cara yang ini. Kan nanti bolak-balik nih kalau pakai yang ini. Ya sebenarnya bisa juga, cuma nanti maksudnya nanti dia muncul lagi 2 kali ngerjain ya. Kalau saya caranya gini, ini saya coret dulu ya, saya kasih merah ya, di sana ya. Intinya kita udah sampai di sini nih tadi nih ya. Udah sampai di sini, akar 2 plus X ditambah 1 per 2 kali 2 plus kali 2 kali akar 2 plus X. Aduh, maaf. Nah, ini kan kalau kita misalin ya, kalau kita misalin ini dengan A ditambah B per C. Ya. Biasanya kalau kita lihat pecahan kayak gini, kayak atau 1 ditambah 2 per 7. Gimana sih cara ngerjainnya? 1 dikali 7, ini tambah 2 gitu kan. Berarti 1 kali 7 berapa? 7. 7 tambah 2, 9. Berarti 9 per 7. Ya enggak? Berarti sebenarnya dalam bentuk yang persamaannya, ini sama dengan A kali C tambah B per C. Kita anggap ini A, kita anggap ini B, kita anggap ini C. Berarti akar 2 plus X dikali C berapa? Berarti akar 2 plus X dikali 2 akar 2 plus X ditambah B. B-nya berapa? B-nya 1, tambah 1 per 2 kali C-nya. C-nya nggak berubah kan? 2 plus X. Ya kan? Akar ketemu akar, jadinya kuadrat dong. Ya enggak? Sehingga akarnya keluar, pecah telur. Berarti 2 dikali 2 plus X aja. Ya kan? Tambah 1 per 2 kali 2 plus akar 2 plus X. Ini 4, ini 2X, ya kan? 4 tambah 2X tambah 1. Berarti sama dengan 4 tambah 2. Oh, ini bukan 1 ya, sorry. Aduh, saya maaf. Ini X ya. Ini ada X-nya. Sorry. Berarti ini di sini bukan 1, di sini X. Di sini X. Berarti 4 tambah 2X tambah X. Berarti 4 tambah 3X per 2 kali akar 2 plus X. Ya inilah hasilnya. Ya. Kalau yang tadi mau pakai cara yang tadi dikali sama-sama kali akar itu ya monggo, cuma ntar kalau menurut saya itu jadi 2 kali. Karena yang sebelah sini penyebutnya karena yang di sebelah kirinya ini penyebutnya 1 nih. Ntar 2 kali kerja. Makanya saya pakai cara ini aja lebih cepat. Ya, coba direnungin. Ya, bingung tanya temennya. Temennya yang sekelompok yang bisa ditanya-tanya. Jangan diem. Nanti kan ada remedial. Ya, jangan sampai ntar bingung. Ingat ya. Oke, kita next dulu. Masih cukup panjangnya. Oke. Oke, kalau nggak saya berhenti di sini dulu, nanti biar kita bikin part 2 ya, biar nggak kepanjangan.
Oke?